Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses buat konco tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini aku mau membagikan info tanaman seledri ya teman-teman ya. Jadi kalau banyak teman-teman di kolom komentar pada video-videoku sebelumnya itu karena iklim, karena tanah di Taiwan itu lebih subur. Itu kalau menurut saya itu malah sebaliknya teman-teman ya. Di Taiwan itu secara iklim itu lebih mengerikan. Karena apa? Di Taiwan itu saat ini itu suhu udara di Taiwan itu antara 31-32 derajat. Artinya panas. Bahkan sebentar lagi itu bisa 34-36. Jadi lebih panas. Taiwan itu justru udaranya itu, cuacanya itu lebih panas daripada Indonesia. Ya mungkin secara umum itu lebih mirip di Flores ya, di NTT atau mungkin Papua. Jadi kalau saat musim panas itu panasnya naudzubillah. Kalau lagi musim dingin ya butuh jaket tebal. Itu teman-teman ya. Secara kesuburan tanah juga demikian. Kalau menurut saya sebenarnya kesuburan tanah di Indonesia sama di Taiwan itu jauh lebih subur di Indonesia. Logika sederhana yang saya pakai adalah di Indonesia itu mungkin orang tanam pisang aja nggak usah dipupuk itu udah bagus. Mungkin katalah nanam apa ya, hal-hal yang sederhana, pepaya di pinggir jalan gitu aja bisa bagus ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh udah mainnya pupuk, serba pupuk kalau di sini tuh. Tapi itu tadi orang sini tuh kalau pupuk itu lebih ke organik ya yang paling kuat ya teman-teman ya. Kalau kimia tuh agak kurang. Nah di sini membuktikan di Taiwan dengan kontur cuaca yang panas, seledri pun mampu hidup dengan baik. Ya mungkin kita harus pinter-pinter mensiasatinya. Salah satunya dipasang waring, artinya untuk mengontrol suhu panas yang ada. Yang kedua juga mungkin air ya. Yang kedua mungkin air. Di saat-saat tertentu seledri ini juga diairin, di selokan-selokannya ini penuh air, tapi hanya dalam kondisi tertentu ya teman-teman ya, tidak harus diairin itu enggak. Nah kalau di Indonesia secara umum tanaman ini kan rata-rata hanya dikembangbiakkan di daerah-daerah dataran tinggi ya, di daerah-daerah pegunungan atau di lereng-lereng gunung gitu. Tapi kalau di Taiwan itu enggak. Kalau di Taiwan itu, kalau di lereng-lereng gunung, di dataran ketinggian itu yang pernah saya jalani, yang saya tahu itu justru malah buah-buahan sih yang banyak itu. Kalau sektor pertanian sayuran itu malah lebih didominasi di dataran pendek. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya lahan terbatas atau mungkin bahasanya sempit gitu ya, alangkah lebih baiknya ditanamin sayuran. Ini kalau ditanamin padi kan paling dapatnya kan paling, kalau perhitungan saya mungkin hanya sekitar 7 kuintal. Kalau 1 ton itu nggak nyampe ini. Karena ini kalau diukur luas itu hanya sekitar, kalau orang Jawa bilang itu sprowolon ya. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau ditanamin kayak gini kan hasil uangnya kan lumayan teman-teman ya. Itu 1 gang itu udah
berapa ikat aja udah berapa itu aja teman-teman. Nah itu sekedar info inspiratif. Jadi dengan lahan yang terbatas kita tidak harus terpacu nanam jagung, padi ya. Sayuran pun bisa bagus. Mungkin siasatnya kalau jaringnya ini buat apa? Jaring ini fungsinya nanti kan ini dia tinggi tuh. Jadi kalau dia kena angin itu dia masih stabil. Dia nggak rusak teman-teman ya. Oke, seperti dulu ya teman-teman ya. Pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu buat petani di Indonesia dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.